Sobat Muda, episode kali ini Inframe hadir dengan rekomendasi tempat menarik. Kita akan jalan-jalan ke luar angkasa melalui Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Seperti apa jalan-jalannya? Jangan kemana-mana, saksikan terus Inframe. 3, 2, 1. Nah Sobat Muda, selanjutnya kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Bapak Yudi, Kepala Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan. Apa kabar Bapak? Baik. Wah, Pak boleh diceritakan dulu dong tujuan didirikannya observatorium di UAD. Oke, terima kasih ya untuk tujuan didirikannya observatorium di Universitas Ahmad Dahlan itu karena kami di universitas itu kan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dua sebenarnya pada dasarnya, yaitu teori dan eksperimen. Jadi kalau teori ya orang bisa menggunakan berbagai macam persamaan, konsep dan lain sebagainya, tapi tentu perlu dibuktikan dengan sebuah observasi, ataupun sebaliknya dari observasi yang kita dapatkan kita bisa rumuskan bersama menjadi sebuah konsep. Nah, untuk data-data observasi atau data-data eksperimen tersebut kita membutuhkan laboratorium. Nah, laboratorium untuk astronomi terkenalnya kita sebut sebagai observatorium. Oke. Nah, Pak kalau misalnya datang ke sini, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan? Jadi memang observatorium di UAD, kita singkatnya UAD aja ya. Jadi itu ada satu pendidikan. Untuk tujuannya pendidikan yaitu untuk mendukung segala macam proses pendidikan atau pembelajaran di kampus, gitu ya. Yang kedua adalah penelitian. Jadi para researcher atau peneliti di observatorium UAD terus senantiasa mengumpulkan data-data untuk penelitian. Selanjutnya yaitu ibaratnya semacam pengabdian ke masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan penyuluhan, berkaitan dengan masyarakat datang ataupun kami ke masyarakat. Jadi bisa dua hal, itu kami mengadakan ibaratnya penyuluhan, memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat yang datang ke observatorium itu dalam konsepnya adalah wisata. Wisatanya di sini tentu karena pendidikan, itu wisata edukasi. Jadi masyarakat awam ataupun umum dapat mengunjungi observatorium kami dengan segala macam prosedurnya, yaitu tentang reservasi. Itu tidak akan menyulitkan, hanya untuk bisa kami memberikan pelayanan yang optimal karena memang kan antusiasme sekarang setelah pandemi sudah mulai menurun, akan banyak sekali dan kami perlu mengatur jadwal supaya tidak tumpang tindih. Oke, nah Pak ini makin penasaran lagi. Ada satu, ini disebut teleskop. Ya. Wah, ini apa sih Pak teleskopnya? Jadi teleskop itu sebenarnya ada dua. Yang pertama kali itu yang dikembangkan atau ditemukan sebenarnya sebelum Galileo sudah ada, cuman akhirnya yang terkenal adalah Galileo Galilei. Jadi dia menggunakan yang simple yaitu lensa dan lensa. Kemudian ditaruh sebuah tabungnya. Nah, kemudian itu dia punya teleskop, kemudian dikembangkan, ditunjukkan oleh teman-temannya di Venesia. Di tempat yang indah sekali di situ, dia menunjukkan bahwa oh ya, ternyata kita bisa melihat benda langit itu dengan lebih besar, dengan lebih terang. Nah, tapi tentu manusia itu atau ilmuwan itu selalu tidak puas ya. Itu namanya skeptis, itu adalah memang ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, lalu muncullah Isaac Newton, tentunya kenal juga dengan ilmuwan tersebut dengan teori gravitasi, tapi beliau juga ahli ataupun concern di bidang optik. Sehingga saat itu beliau melihat karya dari Galileo, ternyata ada kekurangan, yaitu adanya cacat di lensanya, adanya warna segala macamnya. Kemudian dia berpikir, oke, ganti saja lensa dengan cermin. Jadi ada dua jenis teleskop, yaitu teleskop yang dikembangkan oleh Galileo dan Newton. Galileo menggunakan lensa, kalau yang Newton menggunakan cermin. Sehingga orang punya Galilean teleskop atau Newtonian teleskop. Nah, yang di depan kita sekarang ini cenderung jenisnya adalah Newtonian teleskop. Karena bagian betul sekali, karena di depannya sebagai optik utamanya yaitu cermin. Kalau bisa dilihat di bagian akhir di sini itu adalah ada cermin di sini. Jadi sinar dari luar angkasa akan masuk ke cermin, kemudian dipantulkan di sini, dan di sini ada cermin lagi pemantulnya dan dapat diamati di lensa. Jadi tetap yang dekat dengan mata kita tetap lensa, tapi yang bagian menangkap bagian optik utamanya diganti dengan cermin oleh Pak Newton.
dibandingkan oleh teleskopnya Galileo. Nanti akan kita bisa lihat ada lagi yang teleskop yang tipenya yang Galileo yang menggunakan lensa. Oke, di sini sebenarnya ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Ada tabung dan ada tadi optiknya. Tapi kadang-kala kalau kita lama mengamati benda langit kan capek dan getar sehingga membutuhkan dudukan. Nah, dudukan ini yang bisa diputar dengan sedemikian rupa. Oke. Ini ke arah azimutnya berputar ke seperti kompas ya, utara barat timur tengah selatan. Dan kemudian ini ke atas dan ke bawahnya ini dudukannya atau mountingnya. Dan kemudian ini ada finder semacam kalau kita sniper gitu ya, mencari objeknya. Jadi itu bagian-bagian utama dari teleskop ini. Bagian-bagian utama dari teleskop berarti ada yang cermin, ada juga yang lensa. Lensa ada jenisnya seperti Oke, itu. Ada yang gabungan keduanya juga. Ada gabungan keduanya juga. Oke. Nah, kalau kita lihat ada fakta-fakta menarik apa sih Pak kalau di astronomi itu? Fakta yang menarik sebenarnya ada banyak sekali ya. Sebenarnya fakta yang menarik itu bahwa bumi kita itu sebenarnya ya hanya satu dari sekian banyak planet yang ada di alam semesta. Oke. Iya, di tata surya kita sendiri saja kita hanya satu dari 8 planet. Dari planet kerdil dan lain sebagainya. Dan itu pun planet kita itu mengitari matahari sebagai bintangnya. Betul. Matahari sebagai bintang dan ibaratnya kayak semacam keluarga besarnya itu ya. Itu bersama-sama bergerak mengelilingi yang kita sebut sebagai galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Jadi bersama-sama kita bergerak. Jadi sedemikian tanda kutip anak sekarang ya, magernya kita rebahan aja. Sebenarnya kita sudah bergerak, bergerak mengelilingi matahari, bergerak juga mengelilingi Bima Sakti. Dan itu masih kecil banget karena kita berada dalam satu klaster, lokal klaster sendiri yang kita ada tetangganya yaitu galaksi Andromeda dan lain sebagainya sampai besar. Jadi kita cuma warga yang kecil saja. Wah, itu ini makin menarik kalau ngebahas tentang astronomi. Oke, sobat muda, kita lanjut lagi ya. Kita akan ke tempat yang lebih menarik lagi. Saksikan terus di InFrame. Nah, kalau yang ini Pak Yudi, ada 2 teleskop. Ini apa sih Pak Yudi? Iya, ini yang tadi saya jelaskan tadi ada satu jenis teleskop lagi yaitu teleskop Galilean yang dikenal oleh Galileo yaitu menggunakan lensa. Jadi ini di optik depannya menggunakan lensa. Jadi sama dengan yang tadi yang untuk bagian belakangnya tetap menggunakan lensa, tapi bedanya kalau yang di Galilean optik utamanya berupa lensa. Jadi ini sama jenisnya dengan yang yang Galileo yang ditemukan oleh Galileo pada saat dulu kala. Kalau yang tadi kita berbicara sama dengan yang dikembangkan oleh Newton. Jadi ini Galilean dan Newtonian. Siap, kita lanjut lagi ya. Oke. Wegah pokoknya aku, Pak. Males aku. Kowe iki ngopo to? Aku tuh jenuh, Pak. Aku jenuh, aku boring. Jenuh boring. Maksudmu piye? Aku tuh jenuh sama bentukanmu yang brut itu loh, Pak. Oh, wis tak lunga. Pak, maaf, Pak. Ayo migrasi TV digital. Gimana? Oh my God, gila. Itu yang digital-digital itu kan, Pak? Ayo sini biar kamu ikut jadi bening kayak aku. Lah, Papa, lihat Papa. Sekarang bentukan kita jadi sebening ini. Ya ampun. Tidak perlu TV baru, cukup pasang set-top box. Beli murah di toko elektronik terdekat. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan teknologinya canggih. Ayo, migrasi ke TV digital. Ayo migrasi TV digital. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Sudah dibuka oleh Lila dan Sodik dengan Monokrom, lagu dari Tulus. Ternyata ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya di wilayah domestik, namun juga di wilayah profesional, termasuk kepada jurnalis. Seperti apa sebenarnya temuan ini dan kenapa kemudian jurnalis perempuan pun juga masih mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Kalau menurut Mbak Anung dan Mbak Ewin, perempuan berdaya itu seperti apa dalam situasi saat ini? Wanita yang bisa melakukan Bicara Data, Bicara Fakta, hanya di Kita Bicara. Setiap Selasa jam 3 sore di TVRI Jogja, memang istimewa.
Wah, ini adalah Kuba Observatorium. Ya. Kalau di sini Pak, bisa mengamati apa aja sih Pak? Jadi ini Kuba Observatorium jadi semacam rumahnya teleskop. Jadi diameternya 5 meter yang untuk menaungi atau menjadi rumahnya teleskop yang lebih besar. Kalau terlihat tadi dibandingkan dengan yang tadi, teleskop yang lebih besar, ini ukurannya diameternya saja, yang diameter depannya adalah 17 inci atau sekitar 40 cm ya, 40 cm besarnya atau 400 mm. Jadi ini semakin besar maka tentu yang penyangganya juga semakin besar. Ini cenderungnya ke jenisnya teleskop yang Newtonian karena menggunakan cermin. Dan kita kali ini tidak lagi menggunakan mata, jadi diganti dengan semacam detektor elektronik seperti CCD. Jadi ini gunanya untuk, karena ini lebih besar, maka untuk menangkap objek-objek yang lebih redup, semacam nebula, galaksi, dan bintang-bintang yang lebih jauh lagi. Kalau yang tadi planet itu masih bisa kita bisa dapatkan, tapi kalau ini bisa juga, tapi ini khusus untuk yang objek yang relatif lebih jauh. Yang tujuannya adalah dengan semakin jauh objek yang kita lihat, maka umur cahaya itu semakin tua. Artinya bisa jadi akan kita bisa mendekati atau mendapatkan data objek atau cahaya yang paling awal saat alam semesta itu terbentuk. Artinya kita semacam arkeologi. Cuman kita tidak menggali di tanah, tapi kita mengais cahaya dari di luar angkasa. Jadi semakin tua kita akan semakin tahu sejarah kita. Jadi semakin tahu bagaimana kita terbentuknya. Bahkan manusia pun juga sudah berusaha untuk mengirim suatu wahana antariksa tanpa awak, jadi dikirim ke luar angkasa semakin jauh, yang tujuannya untuk mencari di mana sih batas rumah kita semakin jauh itu. Tapi uniknya adalah wahana tersebut yaitu namanya Voyager 1 dan 2. Kita bekali dengan ini loh manusia yang ada di bumi. Jadi dari apa itu namanya kesenian dan lain-lain. Dan uniknya adalah satu kesenian yang dibawa oleh Voyager itu yaitu dari Jogja. Yaitu gamelan Ketawang Puspawarno. Wih, keren banget. Jadi kita waktu berangkat ini kan di Jogja ya, betul. Acara di Jogja. Jadi kita punya gending yang tembang gamelan yang dibawa ke luar angkasanya. Itu saat mungkin ada alien yang mendengarkan, mungkin berkunjung ke Jogja bisa jadi. Nah, itu. Nah, sobat muda, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan, kita bisa mengamati dengan alat ini. Mbak, ini alat apa sih, Mbak? Ini salah satu teleskop untuk pengamatan matahari di siang hari. Jadi kita selain pengamatan pakai teleskop, kita juga pengamatan pakai kacamata gerhana. Wah, mau. Yes. Ini kita pakai kacamatanya. Nanti langsung lihat ke matahari. Wow. Kelihatan mataharinya. Oke. Nah, kalau misalnya pakai teleskop? Masnya bisa langsung berdiri di sini. Langsung silahkan dilihat. Langsung lihat di sini. Wah, iya benar. Kelihatan jelas mataharinya. Oke, nah nih sobat muda, kalau misalnya sobat muda pengen lebih tahu lagi tentang observatorium di UAD, langsung aja berkunjung ke sini ya. Sobat muda, kali ini kita berada di salah satu base camp yang masih ada kaitannya dengan astronomi. Ini dia bersama dengan Jogja Astro Club. Apa kabar teman-teman? Ya, baik Mas. Bersama dengan Mas Agung dan Mas Noval. Mas, boleh diceritakan kenapa kok tertarik sih di dunia astronomi? Kalau tertariknya ya karena masih kecil dulu sering ngamat-ngamat langit gitu Mas. Jadi karena di belakang rumah saya itu ada lapang badminton, saya sering badminton terus lihat langit. Itu kok kayaknya itu ketertarikan dari sana ya. Wah, berarti menarik ya. Ada bintang, bulan kayak gitu. Nah, di Jogja Astro Club ini kegiatannya apa-apa aja? Kita ada agenda seperti pertemuan rutin, kemudian ada bulanan dan tahunan. Kalau untuk yang rutin kita kumpulan anggota, kemudian pengamatan juga ada, atau pengamatan peristiwa astronomi, mengikuti misalkan ada gerhana bulan, kemudian ada hujan meteor. Kemudian juga kita mengadakan workshop untuk anak-anak sekolah, dan juga kita sering mengadakan pelatihan untuk para anggota ataupun siswa-siswi yang mau belajar astronomi ataupun terkait belajar teleskop ya. Berarti Jogja Astro Club ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum ya, segala usia. Cara gabungnya gimana? Untuk bergabungnya bisa nanti di
Jogja Astro Club di media Instagram. sosialnya ada. Oke. Nanti di sana ada formulir yang bisa diisi seperti itu. Siapapun bisa ikut. Siapapun boleh ikut. Oke. Nah, Mas Naufal, ini kan ada teleskop nih, Mas. Iya. Ini teleskop apa, Mas? Oh, ini Vision ini yang computerized atau robotik ya. Jadi ini nanti untuk kita ngamat ke objek bisa disetting dari sini. Disetting dari ini kan ada namanya Starbook. Nah, ini ada controller dari ini pengontrolnya ini. Oke. Ini bisa lihat apa aja, Mas, di benda-benda langit di luar angkasa? Oh, kalau ini untuk planet, biasanya planet, bintang, bulan juga bisa. Wah. Tapi ini benda-benda yang udah terbit. Jadi udah terbit di langit, baru bisa kelihatan dari sini. Oke, nah Mas, kalau kita perhatikan di sini ada dua benda ya. Satu di sini ada teleskop, yang satu lagi di sana ada roket. Roket air ya. Oke, roket ini apa, Mas? Oh, ini roket air. Ya, ini biasanya kita untuk edukasi aja sih. Jadi ini untuk cara pakainya, nanti ini diisi dulu air sedikit lah untuk sepertiga botol dari botol ini. Kemudian dibomba dengan ini dan bombanya ini. Kemudian untuk rilisnya kita pakai ini. Handrem ini untuk melepas dari pengunci roketnya ini. Oke, ini gunanya untuk mengedukasi. Mengedukasi, ya. Seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi satu teleskop. Bisa diajak? Oke. Di atas ada satu teleskop lagi. Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau yang satu ini teleskop apa, Mas? Ini namanya teleskop katadioptri. Jadi dia gabungan antara lensa dan cermin. Kalau yang tadi lebih ke apa? Menggunakan lensa aja. Dan sebenarnya kita kan ada teleskop yang bisa mobile gitu kan, yang bisa kemana-mana. Nah, sedangkan yang ini kita khususkan untuk disimpan di sini karena nanti ini akan dipasang dome untuk pengamatan itu. Jadi khusus dia stay di sini. Jadi nggak bisa digotong-gotong. Nggak bisa dibawa-bawa ya. Nah, Mas, sebenarnya manfaat untuk mengamati atau mempelajari astronomi itu apa sih, Mas? Untuk manfaatnya tentu banyak ya. Dulu kita tahu nenek moyang seorang pelaut. Iya, betul. Jadi ya yang pertama untuk astronomi ini kita bisa mengetahui musim ya. Mungkin dulu digunakan untuk musim, kemudian bisa mengetahui arah mata angin gitu kan. Ketika melihat rasi ini terbit, oh ini menunjukkan arah mana, ini arah mana, itu bisa kita amati. Kemudian juga di era banyaknya berita-berita yang tersebar bebas sekarang itu di era media sosial, nah tentu kita bisa menjaring beberapa informasi-informasi yang memang ilmiah atau tidak itu bisa kita saring seperti itu kalau kita memahami ilmu astronominya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Agung, Mas Naufal.